Hai semua, di video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang Togedama atau buah jiwa berduri. Sebelum kita mulai videonya, kita intro dulu. Togedama ini adalah salah satu objek baru di cerita Boruto 2 Blue Vortex yang masih dianalisa oleh para fandom Boruto sampai saat ini. Dan salah satu analisa yang mereka temukan adalah Togedama mampu mengembalikan tangan dan juga Rinnegan Sasuke. Kenapa tiba-tiba Togedama dikatakan mampu mengembalikan tangan dan Rinnegan Sasuke? Bukannya Togedama hanya bisa digunakan untuk mengembalikan kesadaran Sasuke? Sudah banyak sekali analisa-analisa yang dilakukan untuk manga Boruto terbaru ini. Dan salah satu yang paling menarik kita bahas adalah Togedama. Ada kemungkinan kalau Togedama ini diketahui oleh Amado. Itulah kenapa Kashin Koji mengatakan bahwa dia pernah melihat Togedama tersebut. Sebelumnya yang paling menariknya lagi adalah dia tahu kalau Togedama bisa digunakan untuk mengembalikan kesadaran Sasuke. Sebelum kita bahas bagaimana pengaruhnya Togedama yang bisa mengembalikan kesadaran Sasuke terlebih dahulu, kita akan menghubungkan antara Shinju yang baru dengan para Biju. Kenapa kita menghubungkan antara Shinju yang baru dengan para Biju? Kita sudah memperkirakan kalau para Shinju yang baru dengan para Biju hampir mirip. Mereka terlihat mirip karena mereka merupakan pecahan dari Jubi itu sendiri. Jubi milik Ishiki telah dipecah berdasarkan jumlah ekor yang dia miliki. Sama seperti Jubi Kaguya yang dipecah sesuai dengan jumlah ekornya. Sayangnya, admin sudah melewatkan satu analisa yang ternyata harusnya sudah bisa memprediksi kenapa Hidari bisa berubah menjadi Togedama. Kalau kalian perhatikan baik-baik, kenapa Kurama tiba-tiba bisa bangkit di tubuh Himawari? Ternyata ini sangat dekat hubungannya dengan kenapa Hidari bisa berubah menjadi Togedama. Baik Shinju yang baru maupun para Biju, mereka memang tidak akan bisa mati. Setelah mereka mati, mereka akan berubah wujud menjadi Togedama. Togedama ini bisa digunakan untuk mengembalikan mereka seperti semula. Nah, inilah yang terjadi pada para Biju. Kenapa mereka tidak bisa mati? Ternyata alasannya setelah mereka lenyap, cakra mereka akan berkumpul kembali di suatu tempat sesuai dengan apa yang pernah diucapkan oleh Kurama. Dan kita sudah diberikan gambaran secara langsung oleh Kishimoto Sensei. Ternyata prosesnya dimulai dari Togedama ini. Jika Shinju yang mati maka akan berubah menjadi tunas pohon, sedangkan para Biju akan berubah menjadi janin. Kita pakai istilah janin saja ya. Hidari sebenarnya bisa pulih dengan sendirinya tanpa dibantu oleh Jura, ataupun prosesnya akan sangat lama, seperti bagaimana proses Kurama kembali. Kurama butuh waktu 3 tahun untuk bisa sadar kembali. Mungkin Hidari juga sama. Kalau saja kita sadar lebih cepat tentang para Biju yang bisa kembali menjadi janin setelah mereka mati, kita pasti bisa memprediksi kemunculan Togedama ini. Ya meskipun tidak akan bisa sama persis, tapi paling tidak kita akan tahu kalau setelah para Shinju itu mati, mereka akan berubah menjadi janin. Sekarang kita akan membuat sebuah analisa yang cukup menarik tentang Togedama atau janin para Biju ini. Kalian pastinya sudah banyak yang tahu bahwa janin Biju memiliki kesadaran yang tidak pernah terreset atau terulang. Mereka akan terus memiliki ingatan mereka selama janin mereka masih ada. Kalau dilihat sekilas, ini mirip seperti bagaimana Otsutsuki menciptakan sebuah karma. Nampaknya kekuatan karma yang mereka ciptakan itu berasal dari bagaimana Shinju bisa berubah menjadi Togedama. Rahasia tentang karma milik Otsutsuki harusnya bisa diungkap melalui Togedama ini. Dan mungkin Amado sudah lebih dulu mengetahui ada sebuah kesamaan antara Togedama dengan karma. Inilah kenapa dia berniat menghidupkan anak perempuannya melalui karma Kawaki. Bagaimana logikanya Putri Amado bisa dikembalikan hanya dengan menggunakan karma? Admin tidak bisa menjelaskan lebih akurat mengenai hal ini. Tapi coba pikirkan ini baik-baik. Apakah kalian tahu bagaimana proses karakter-karakter di Naruto yang sudah mati kemudian dihidupkan kembali? Ada beberapa contoh karakter yang sudah mati bisa dihidupkan kembali. Yang paling pertama, karakter yang berhasil dihidupkan kembali dari kematiannya adalah Gaara. Gaara yang telah diambil bijunya langsung tewas. Dan Chiyo berhasil mengembalikan jiwa Gaara. Bagaimana Chiyo bisa mengembalikan jiwa Gaara? Dengan menggunakan sebuah jutsu yang bernama Kiso Tensei, jurus yang menggunakan nyawa pengguna atau tumbal lainnya. Mirip seperti Edo Tensei, salah satu contoh teknik dari jenis Kinjutsu, yakni menghidupkan kembali orang yang baru saja mati atau sekarat melalui transfer cakra. Bagaimana cara kerja dari jutsu ini?
Shio menempelkan kedua tangannya di tubuh Gaara dan dia mulai mentransfer cakra kehidupannya ke tubuh Gaara. Kata kuncinya adalah tubuh Gaara. Lalu contoh yang kedua, semua orang di Konoha yang dibunuh oleh Pain dihidupkan kembali. Nagato berhasil mengembalikan jiwa para shinobi yang sudah mati dengan menggunakan Rinne Tensei. Tidak hanya menghidupkan orang yang baru saja meninggal, namun Rinne Tensei juga mampu mengubah tubuh Edo Tensei menjadi tubuh asli orang itu sendiri. Kali ini Nagato cukup berbeda dengan Shio. Nagato tidak perlu menyentuh tubuh orang yang sudah mati untuk menghidupkan mereka. Dia hanya perlu merapalkan sebuah jutsu, dan tiba-tiba jiwa yang sudah mati itu pun bisa kembali ke tubuh aslinya dan hidup kembali. Kata kuncinya di sini adalah Rinnegan. Karena hanya Rinnegan yang bisa mewujudkan jutsu seperti itu. Contoh yang ketiga adalah Edo Tensei. Edo Tensei ini pertama kali diperkenalkan oleh Orochimaru. Dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati, tapi hidup mereka itu tidak normal. Maksudnya, mereka hidup sebagai alat dan digunakan oleh orang lain untuk kepentingan orang tersebut. Mereka tidak bisa bebas hidup sesuai dengan kehendak mereka sendiri, karena si pengguna jutsu Edo Tensei itu akan mengendalikan mereka. Meskipun mereka tidak bisa hidup dengan normal, tapi kesadaran mereka ternyata bisa kembali. Artinya Edo Tensei berhasil memanggil jiwa mereka ke tubuh baru, dan bahkan tubuh baru ini bisa berubah layaknya seperti tubuh mereka yang asli. Sekarang kata kuncinya adalah DNA. Orochimaru baru bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati dengan Edo Tensei menggunakan DNA mereka. Entah itu rambut atau bagian tubuh apapun yang bisa dimanfaatkan untuk Edo Tensei. Kalau kita lihat dari ketiga contoh itu, kita bisa menyimpulkan bahwa cara agar Amado bisa mengembalikan anaknya harus dengan tiga kunci tersebut. Harus ada tubuh Rinnegan dan DNA orang yang ingin dihidupkan kembali. Saat ini Amado sudah memiliki dua kunci. Dia memiliki tubuh dan DNA anaknya. Dan sekarang tinggal Rinnegan saja yang belum didapatkan oleh Amado. Ketika admin mengetahui bahwa Amado kurang Rinnegan, admin jadi merasa ada yang janggal di sini. Jika Amado memang kurang Rinnegan untuk menghidupkan anaknya kembali, kenapa dia tidak menggunakan Togedama yang pernah dia lihat bersama Kashin Koji? Di dalam Togedama tersebut harusnya ada Rinnegan. Admin masih memiliki rasa curiga terhadap Amado. Tapi di sisi lain, mungkin Rinnegan di dalam Togedama tersebut belum cukup untuk bisa membuat anak perempuan Amado hidup kembali. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah menghidupkan anak perempuannya hanyalah sebuah alibi untuk menutupi keinginan besarnya? Silakan tulis di kolom komentar. Sekarang baru kita hubungkan ke Sasuke. Bagaimana bisa Togedama mampu mengembalikan tangan dan juga Rinnegan Sasuke? Kalian harus tahu bahwa Togedama itu bukan sebuah jutsu untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati atau orang yang sedang koma. Itu adalah sebuah janin yang berisi kesadaran Sasuke. Coba bayangkan, bagaimana Boruto bisa mengembalikan kesadaran Sasuke? Apakah dengan meletakkan Togedama di samping Sasuke? Atau dengan alat-alat penelitian yang dimiliki oleh Orochimaru? Atau Sasuke harus memakan Togedama itu untuk mengembalikan kesadarannya? Banyak kemungkinan yang tidak bisa dipastikan untuk saat ini. Namun jika salah satu cara untuk menyelamatkan Sasuke adalah dia harus memakan Togedama tersebut, maka harusnya yang akan terjadi selain kesadaran Sasuke kembali, Sasuke juga akan kembali ke kondisi primanya, di mana tangan kirinya akan kembali dan juga termasuk Rinnegan-nya. Admin sempat berpikir tentang kemungkinan ini, karena teringat dengan arti nama dari Hidari itu sendiri. Hidari artinya adalah kiri. Coba pikirkan kenapa Kishimoto Sensei memberi nama Shinju cloning Sasuke ini dengan nama Kiri atau Hidari. Apakah hanya karena Sasuke tidak punya tangan kiri? Bagaimana kalau ternyata kiri itu maksudnya Hidari adalah tangan kiri dari Sasuke, yang berarti jika Sasuke berhasil selamat, maka dia akan mendapatkan tangan kirinya kembali? Silakan komen di bawah. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Aku mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.